Halo, apa kabar Wong Kito Galos? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 13 Maret 2023. Ribuan warga terdampak banjir bandang lahat. Desa Keban Agung terparah dihantam banjir bandang. Dan jangan lewatkan potret perempuan tangguh pencari batu sungai. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, 5.000 jiwa lebih dari 1.962 kepala keluarga di Kabupaten Lahat terdampak banjir bandang pada Kamis 9 Maret 2023 lalu. Ribuan kepala keluarga ini tersebar di 14 kecamatan yang terdampak banjir bandang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lahat mencatat sebanyak 1.962 kepala keluarga yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Lahat menjadi korban banjir bandang yang menerjang Lahat pada Kamis lalu. Kondisinya mulai dari tergenang air, tertimbun lumpur, rusak ringan dan rusak berat, serta rumah hanyut terbawa arus banjir. Lokasi terbanyak berada di kawasan Merapi, yakni 300 rumah tergenang air tanpa kerusakan, sedangkan 150 rumah di Desa Lesung Batu tertimbun lumpur. Sementara di Desa Kebang Agung terdata 25 rumah hilang terseret air dan 13 lainnya rusak berat. Dari 1.963 kepala keluarga yang tercatat, dipastikan ada lebih dari 5.000 jiwa terdampak atas banjir yang menerjang Lahat Kamis lalu. Sementara sekitar lebih dari 200 jiwa kehilangan tempat tinggal, yakni yang rumahnya hanyut dan rusak berat. Kita dapat menghimbau ada 14 kecamatan yang terdampak dari kondisi banjir bandang di Kabupaten Lahat. Kalau jumlah kakak sendiri Pak, berapa banyak Pak? Jumlah kakak ada 1.692. Paling banyak di mana Pak? Paling banyak untuk yang terendam ya. Yang terendam paling banyak di Sirap Pulau, itu ada 300-an lebih. Selebihnya di arah Hulu, ini di Lubuk Tepang. Untuk memenuhi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir bandang, Pemda Lahat sudah memutuskan Komandan Kodim 0405 Lahat sebagai Ketua Posko Induk Bantuan dengan bantuan Pemda serta Polri. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat merupakan satu dari 14 kecamatan yang terdampak paling besar akibat banjir bandang yang menerjang Kabupaten Lahat Kamis lalu. Terdata 25 rumah hanyut di desa ini dan 13 lainnya rusak berat. Inilah lokasi banjir terparah di Kabupaten Lahat. Pemda Lahat memastikan 25 rumah di Desa Keban Agung, Kecamatan Mulak Sebingkai hanyut terbawa arus banjir bandang. Sebelumnya 4 tahun silam, lokasi ini sempat mengalami bencana serupa dan berdampak sama seperti yang terjadi pada Kamis lalu. Selain menghanyutkan 25 rumah, banjir bandang yang membawa material berupa batu, lumpur, tanah, dan pasir serta kayu, 13 rumah lainnya rusak. Akibatnya, lebih dari 200 jiwa kehilangan tempat tinggal. Untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi, Pemda Lahat berencana merelokasi warga dan mengambil alih lahan yang terdampak sebagai aset daerah supaya tidak kembali dihuni masyarakat dengan cara hibah. Insya Allah karena situ tidak bisa lagi dihuni dan sudah banyak yang hanyut rumahnya, kita relokasi lagi seperti tahun 2019 ada 10 rumah di sini di depan kantor camat ini, dan tahun ini juga kita carikan tempat tanahnya dan relokasi lagi. Lokasi akan diambil lagi. Akan diambil oleh Pemda Pak, lokasi apa? Lokasi yang terdampak. Lokasinya harus dihibahkan dengan Pemda supaya tidak dibuat lagi rumah di situ. Kalau dibuat lagi rumah situ akan terjadi lagi. Ribuan personil gabungan TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Polri dari berbagai kesatuan yang memiliki fungsi taktis dikerahkan untuk melakukan pemulihan di lokasi ini. Sejauh ini belum ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan.
Sementara itu, 3 desa di Kabupaten Musirawas dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Muara Kelingi yang tak mampu menampung curah hujan yang cukup tinggi. Banjir ini mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Inilah suasana rumah warga di Jalan Pasar, Kelurahan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas pada Sabtu sore. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Muara Kelingi yang tak mampu menampung curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Banjir dengan ketinggian air mencapai 40 cm juga mengakibatkan warga terisolir. Selain itu, banjir juga mengakibatkan aktivitas warga mengalami lumpuh total. Jika air belum surut, rencananya warga akan mengungsi mencari tempat yang aman untuk menyelamatkan diri dari genangan air. Jadi dia tuh meluapnya tuh kalau meluapnya tuh dari awalnya tuh sekitar seminggu. Tapi yang masuk hari ini. Untuk kondisi rumah kita seperti apa, Pak, sekarang, Pak? Sekarang kondisi rumah di dalam rumah sekitar 40 cm masuk rumah. Ini anggota keluarga rencananya kemana nih? Ngungsi atau tidak? Ngungsi lah. Menurut data dari Kelurahan Kecamatan Muara Kelingi, ada 3 RT yang terendam banjir dengan jumlah 198 kepala keluarga. Sementara ini ada 3 RT, RT 140, RT 178 KK, RT 240, RT 380. Ini RT 4 belum dicek. Kemungkinan Pak, air ini masih naik, jadi masih tetap dipantau terus. Sejauh ini belum ada petugas maupun pemerintah dari daerah Kabupaten Musirawas turun ke lokasi memberikan bantuan kepada warga korban banjir. Dari Musirawas, Apriansa Karim, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama BPBD Kabupaten Kota, BPBD Provinsi Sumatera Selatan kembali melakukan rapat penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir tahun 2023. Rapat ini untuk mengantisipasi ancaman bencana alam melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan kembali melakukan rapat bersama BPBD Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan di kantor BPBD Sumsel, Jalan Gubernur Haji Asnawi, Mangku Alam, Palembang. Penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir ini bertujuan untuk peningkatan kewaspadaan melalui kontingensi banjir. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Dokumen ini sebagai acuan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir di Sumatera Selatan secara lebih terpadu dan efektif. Dokumen rencana kontingensi bencana banjir ini disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Sumatera Selatan. Dengan adanya peningkatan kewaspadaan melalui perencanaan kontingensi banjir ini dapat mengantisipasi ancaman bencana sehingga mampu mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dan strategi yang tepat, cepat, dan efektif. Kita tahu Sumsel ini setiap tahunnya hampir kurang lebih 200 kali kejadian bencana. Tahun 2022 ini 147 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir. Jadi rencana kontingensi ini sangat perlu dalam rangka mendukung kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Saat terjadi ada yang namanya rencana operasi. Ya, kontingensi banjir ini jelas-jelas kita ingin mempersiapkan agar kita siap dalam kita menghadapi bencana. Kita menyatukan seluruh faktor yang terkait untuk menyusun kon banjir ini agar nanti pada saat terjadi banjir kita sudah siap. Dari rekon ini kita akan berkelanjutan untuk membuat simulasi-simulasi yang kita adakan untuk mengantisipasi mengurangi resiko yang akan timbul bila terjadi bencana. Mengisi materi rapat penyusunan dokumen melibatkan langsung Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Papang Pangarso Suryatomo, tentang pedoman penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Rizal Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai partai modern, Partai Perindo mempermudah rekrutmen keanggotaan kader partai berbasis digital.
Melalui aplikasi Partai Perindo, masyarakat sudah dapat bergabung dan mendukung Partai Perindo memperjuangkan Indonesia sejahtera. Puluhan kader Partai Perindo Sumatera Selatan antusias mendatangi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Jalan R. Sukamto, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Antusias kader Partai Perindo kali ini untuk mengikuti lanjutan konsolidasi internal. Pengurus DPW Partai Perindo Sumatera Selatan bersama Bacalek DPR RI, DPRD Provinsi, dan Bacalek DPRD Kota Palembang, serta bersinergi membangun solidaritas kepada pengurus Dewan Pengurus Daerah sekota Palembang. Sebagai partai modern, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan juga mensosialisasikan aplikasi Partai Perindo sebagai sarana rekrutmen kader dan lebih dipermudah serta akrab dalam keseharian masyarakat dengan kemajuan teknologi secara digital. Perancangan strategi kemenangan juga disusun dengan memetakan bisnis dan simpul suara agar masyarakat dapat yakin Partai Perindo memiliki visi dan misi untuk memperjuangkan Indonesia sejahtera. Dengan rekrut anggota, ya, di Perindo untuk kali ini itu sistem digital, online, ya, online. Semua pakai online. Sebagai partai modern, pembentukan struktur partai pun pakai online, ya. Kemudian rekrut anggota pun pakai secara online. Nah, ini juga adalah bagian daripada kampanye kita, ya, supaya ke depan semua bisa dilakukan secara online, baik di partai maupun dari di luar partai. Ya. Maka salah satu partai yang saya ambil atau saya pilih adalah Partai Perindo, karena sudah banyak kiprah yang sudah dilakukan oleh Partai Perindo bagi masyarakat kecil. Dalam rapat konsolidasi ini juga para kader Partai Perindo saling memberikan masukan ide dan gagasan agar Partai Perindo dapat lolos menjadi partai pemenang pemilu baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Seperti apa potret perempuan tangguh pencari batu sungai? Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sumsel. Pemirsa, warga Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih mendadak heboh dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa identitas bersimbah darah di tengah jalan. Mayat tersebut diketahui merupakan korban pembunuhan dengan didapati luka tusukan di dada dan kepala. Video amatir milik warga merekam sesosok mayat tanpa identitas tergeletak bersimbah darah di tengah jalan permukiman padat penduduk. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan tersangka tak jauh dari tempat kejadian.
Helga Sulaiman, 22 tahun, warga Jalan Bima, Kelurahan Prabu Jaya, tersangka pembunuhan kepada polisi mengaku nekat membunuh korban yang diketahui bernama Muhammad Kadafi, 23 tahun, warga Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur, karena tak senang diajak dan dititipi tabung gas hasil curian bersama 4 rekannya. Sudah kesumpang itu, maling tabung gas itu, hijauan itu. Terus pusing dia nih. Ini berkekangan sama aku. Akhirnya pelaju dia. Sampai meninggal ya kau. Kapolres Prabu Mulih AKBP Widyardi menyatakan pelaku dan korban merupakan teman. Malam sebelum kejadian, 5 orang mendatangi rumah tersangka untuk mengajaknya mencuri, namun ditolak dan diusir. Namun sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kelima temannya kembali datang dengan membawa tabung gas hasil curian dan tersangka tak senang, lalu melukai 2 orang korban dengan pisau dapur. 1 diantaranya tewas dengan luka tusukan di dada dan kepala. Pelaku tidak suka dan mengusir. Kemudian dengan dia mencabut pisaunya ini, ya. Kemudian beberapa saksi mencoba melerai, yang 3 dapat melarikan diri atau selamat, yang 2 akhirnya kena tusuk dari tersangka melakukan penusuk. Dari rumah tersangka, polisi mengamankan tabung gas hasil curian serta pisau dapur yang sempat dibuang ke dalam sumur untuk menusuk korbannya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Peri Brima, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela kepada polisi. Sebanyak 3 pucuk senpi rakitan yang diserahkan berupa 2 laras pendek dan 1 laras panjang. Sebagai bentuk dukungan kepada Polri dalam operasi Senpi dan demi terciptanya Kamtibmas yang aman dan kondusif, warga Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki menyerahkan senjata api rakitan kepada polisi melalui Pol Airut Polres Oki. Penyerahan diserahkan tokoh masyarakat setempat Asmadi bersama tokoh pemuda Kabupaten Oki Andi Leo. Penyerahan 3 pucuk senpi rakitan ini diterima Kasat melalui Kasat Pol Airut Polres Oki Ibtu Amir. Adapun senpi rakitan berupa 2 pucuk laras pendek jenis revolver dan 1 pucuk laras panjang. 2 pucuk laras panjang diserahkan tokoh masyarakat Kecamatan Air Sugihan Asmadi. Sementara 1 pucuk laras panjang diserahkan tokoh pemuda Oki Andi Leo. Kegiatan kita hari ini untuk penyerahan senpira, yang mana senpira ini ada himbauan dari Kapolres Oki bahwa masyarakatnya kalau ada menyimpan senpira harus menyerahkan langsung kepada Kapolres dan tidak ada tuturan satu apapun di sini. Himbau kepada pemuda dan seluruh masyarakat terkhususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyerahkan senpira secara sukarela agar terwujudnya Kamtibnas di lingkungan kita, karena menyimpan senpira itu sangat berbahaya untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kepemilikan senpi rakitan dinilai sangat membahayakan keselamatan baik bagi pemilik maupun orang lain. Penyerahan senpira ini sangat diapresiasi Polres Oki. Kiranya dengan kesadaran untuk menyerahkan senjata api ilegal atau kecepek, dan apabila tidak diserahkan dengan keikhlasan, maka kami akan mengambil tindakan tegas. Tapi kalau diserahkan dengan baik-baik, mungkin melalui kepala desa ataupun tokoh masyarakat, kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih. Dan kami akan lindungi, tidak akan kami tindak. Sebelumnya Polres Oki telah melakukan sosialisasi dan himbauan atas instruksi Polda Sumsel agar melaksanakan operasi senpi di seluruh jajaran wilayah hukum Polda Sumsel tanpa terkecuali termasuk Polres Oki. Warga yang masih memiliki senpi rakitan dihimbau segera menyerahkannya kepada polisi. Jika tidak, maka akan ditindak tegas sesuai Undang-Undang Darurat dengan hukuman antara 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Lubuk Linggau menjalani profesi unik mencari batu di tepi sungai.
Meski dalam kondisi cuaca buruk dan derasnya aliran air sungai tak membuatnya pantang menyerah dalam menjemput rezeki yang halal. Bukit Sulap dengan aliran anak sungai yang cukup deras membawa berkah tersendiri bagi warga Jalan Mandala, Kecamatan Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Warga mencari rezeki yang halal dengan mengumpulkan batu koral di tepi sungai. Salah satunya Rusmiwati. Meski dalam kondisi derasnya aliran air sungai tak membuat ibu rumah tangga ini takut sama sekali dalam menghadapi maut demi mencari rezeki untuk keperluan hidup keluarganya. Rusmiwati biasanya mengumpulkan batu sungai dilakukan pada pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Sedikit demi sedikit batu yang diangkut menggunakan ban karet mobil yang telah dirakit menggunakan tali dikumpulkan untuk dijual kepada agen toko bangunan. Dari kerasnya usaha yang digeluti, Rusmiwati mendapatkan uang Rp50.000 per hari yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Batu dari mana nih, Bu? Hah? Batu dari mana? Dari sungai. Oh, kita cari batu nih dari pukul jam berapa ke jam berapa? Jam 7, setengah 8 kadang tuh. Selesai gawe di rumah. Batu kita jual kemana, Bu? Rencana yuk. Hah? Batu ini kita jual kemana? Kami ini kan ada bos. Oh, agen, Bu. Yo. Berapa, Bu? Upahan. Kami ini. Ya upah nih? Yo. Berapa kalau dapat upahan biasa sehari? Kami ini bohong. Selain Rusmiwati, sejumlah warga lain juga menggantungkan hidup mereka dengan bekerja sebagai pengumpul batu sungai. Meski dengan resiko yang cukup tinggi bisa terbawa arus sungai deras, warga tetap melakoni pekerjaan ini. Dari Lubuk Linggau, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.